Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassasana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil akhas al-akhas, ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Sakinah beserta seluruh jajarannya, para tuan guru, para sesepuh, bapak ibu, hadirin hadirat, jamaah sedang salat tarawih yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita sama-sama dapat hadir. Kita dapat melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadan dengan berbagai macam amaliyah ubudiyah kita, baik yang bersifat mahdhah maupun ghair mahdhah, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita kerjakan dengan harapan mudah-mudahan seluruh ibadah kita mendapatkan nilai-nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sanjungkan terhadap baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, ketika kita melaksanakan berbagai macam ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan, tentunya ingin membekali diri kita dengan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya ini adalah untuk masa depan kita. Ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam pembekalan kita, dengan pahala-pahala ibadah yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan terutama di akhirat kelak nanti. Akan tetapi tidak semua manusia mereka beribadah, melakukan berbagai macam amaliyah ubudiyah, lantas mereka mendapatkan nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau mengingatkan kepada kita bahwasannya ada 6 perkara yang tidak akan memperoleh pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam amaliyah ubudiyah mereka yang mereka kerjakan, akan tetapi hasilnya nol besar di hadapan Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a tukhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat menghapuskan pahala-pahala kebaikan manusia.
macam itu. Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi mereka sibuk membicarakan aib orang lain, sibuk membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, sibuk membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain. Sementara kelemahan yang ada pada dirinya, mereka tidak pernah mengontrol, mereka tidak pernah mengevaluasi, mereka tidak pernah mengintrospeksinya. Maka ketika seseorang dia hanya sibuk membicarakan aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, sekalipun dia banyak berbagai macam amalia ubudiyahnya yang mereka kerjakan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mendapatkan pahala sedikit pun. Terutama di bulan suci Ramadan, banyak di antara saudara-saudara kita yang senantiasa sibuk dengan berbagai macam ibadahnya, dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan tadarusnya, dengan iktikafnya, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan amaliyahnya. Akan tetapi mereka selalu membicarakan aib-aib orang lain, selalu membicarakan kelemahan orang lain. Baginda Rasul mengingatkan kepada kita, kamil sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-juwal nas. Berapa banyak di antara mereka berpuasa, mereka bertarawih, mereka bertadarus Al-Quran, melakukan berbagai macam amalia ubudiyah di bulan suci Ramadan. Akan tetapi mereka cuma menghasilkan haus dan lapar saja. Mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban, pahala nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qaswatul qalbi, orang yang punya hati akan tetapi hatinya keras. Kalau hati sudah keras, maka lebih keras daripada batu. Ketika seseorang dia hatinya keras, mereka tidak mempan nasihat-nasihat agama. Mereka selalu berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah mau sujud kepada Allah. Mereka tidak pernah mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka pun cenderung benci terhadap nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh para ulama dan para kiai. Bahkan mereka pun cenderung benci dan memusuhinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh di dalam neraka itu terdiri daripada jenis jin dan manusia. Manusia yang seperti apa? Yang pertama, mereka punya hati, akan tetapi hatinya dia keras, tidak pernah mau memahami tentang agama. Dia tidak pernah mau menerima nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh para ulama, para kiai yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula mereka mempunyai penglihatan, akan tetapi penglihatannya tidak mau diperlihatkan kepada ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai telinga pendengaran, begitu pula pendengarnya pun tidak mau diperdengarkan kepada nasihat-nasihat agama, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, ulaika kan an'am bal hum adall, mereka itu persis seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat ketimbang binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, tentunya kita senantiasa
mengadakan studi banding, kita sering melihat tontonan, kita sering melihat bacaan, kita sering melihat hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kita pun juga senantiasa melihat dan membuka serta membaca Al-Quran. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, dengan membaca Quran, dengan membaca media-media sosial, apakah kita lebih lama membaca Al-Quran ataukah kita lebih lama membaca media sosial? Baca Quran kita 1 jam, alhamdulillah. Kalau baca sosmed itu mungkin setiap hari, bahkan kemanapun yang namanya handphone itu gak pernah ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Handphone tidak pernah ketinggalan, tidur pun handphone ada di samping kita. Kemanapun handphone dibawa selalu sama kita. Betul gak? Betul gak? Bu, betul gak? Iya. Ketika kita bepergian nih, kemudian kita handphone kita ketinggalan di rumah, kira-kira pulang lagi apa enggak? Balik lagi apa enggak? Pak Ibu ini jujur aja, balik apa enggak? Pasti balik lagi. Kenapa? Handphone saya ketinggalan. Tapi bagaimana ketika Al-Quran kita mau ngaji, kita ketinggalan di rumah Al-Quranul Karim, kira-kira balik lagi apa enggak? Enggak. Saya yakin pasti enggak balik lagi. Kenapa? Pasti Al-Quran kan banyak di masjid, banyak di majlis taklim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga yang diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Wa hubbud dunya, cinta kepada dunia sehingga melupakan akhirat. Ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu sehingga kalian melupakan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita boleh cinta kepada harta, boleh kita cinta kepada keluarga, boleh kita mencintai hal-hal yang lain yang positif, tetapi jangan melupakan kecintaan kita kepada Allah, jangan sampai melupakan kita kepada akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika seseorang dia cinta kepada dunia melupakan akhirat, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat yang demikian, maka sungguh mereka telah merugi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qillatul hayya, orang yang tidak punya rasa malu, rasa malunya cuma sedikit. Artinya apa? Kita harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, ketika kita tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kita dengan Allah. Kenapa? Ketika manusia dilahirkan ke alam dunia, apa tugas kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ke alam dunia ini melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul kita merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lebih malu kepada manusia ketimbang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, kemudian selanjutnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita waqulul amal. Apa qulul amal? Orang yang hanya menghayal, orang yang hanya memikirkan hal-hal ke depan, akan tetapi mereka tidak mau berusaha berikhtiar dan berdoa. Jika saya menjadi orang kaya, saya akan banyak beramal. Jika saya punya uang miliaran, saya akan bangun masjid. Tetapi dia tidak pernah berusaha,
tetapi dia tidak pernah mau bekerja dan berikhtiar, maka orang-orang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang bangkrut, yang tidak akan pernah mempunyai nilai-nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita di alam dunia ada dua yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hendaklah kita berusaha. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idha budiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Artinya apa? Setelah kita melaksanakan sholat, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, fantashiru fil ard, hendaklah kita bertebaran di permukaan bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, kita berikhtiar, kita berdoa, maka kesemuanya itu insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan semua yang kita minta dan akan terwujud semua cita-cita yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang tidak akan pernah mempunyai nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata baginda Rasul? Wadh-dhalimu la yantahi. Orang yang zalim, orang yang menganiaya tidak pernah mau berhenti daripada kezalimannya. Dia banyak bekerja, dia banyak beramal, dia banyak bersedekah, akan tetapi kezalimannya tidak pernah berhenti, maka orang tersebut tidak akan pernah mempunyai nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita jauhi daripada kita membicarakan aib orang lain. Kita jauhi daripada qaswatul qalbi, hati yang keras. Kita jauhi daripada hubud dunia sehingga kita melupakan akhirat. Kita jauhi daripada tulul amal, kita melamun menghayal, dan kita jauhi bagaimana kita supaya ingat dan selalu patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu dengan Allah, dan hendaklah kita hentikan kezaliman kita, hentikan sifat-sifat aniaya kita, kedengkian, hasud. Kenapa? Karena perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang dapat merugikan kita dan merusak amaliyah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan. 10 hari lagi kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa mendapatkan nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir Ramadan kita, mudah-mudahan kita disucikan oleh Allah, baik zahir maupun batin kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.